Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Kami nggak takut sama. Sebelum terciptanya grup WA kampung tempat emak-emak adu gibahan, terdapat sekumpulan entitas terkuat di jalan raya yang lagi melabrak woman bernama Desi akibat rudal masing-masing milik suami mereka suka dipermainkan oleh Desi. Panggil adek kamu yang nggak tahu diri itu keluar, temuin kami. Di sana keluarlah Desi yang merupakan cangkem sedap dap-dap. Mbak, makanya ngaca. Mbak sama saya itu cantikan siapa? Itu dia cangkemnya. Dimana karena tak terima, Desi hampir ingin diparani satu skuad emak-emak kampung yang mantan organisasi bunga kembang sepatu ini. Namun untung ada kakak Desi yang berhasil menahan kekuatan mereka meskipun para mama udah menasihati kakak Desi untuk jangan membela adiknya takut malah kena tikung. Mbak, hati-hati. Nanti tunangannya diambil sama adenya. The real iparku adalah maut. Belum nikah ya, kawin sih udah. Nah setelah mereka pulang, datanglah pacar Rani bernama Dani yang ingin mengajak Rani healing tapi malah bertemu dengan begundal woman ini sehingga terjadilah kontak batin. Wah, hebat banget Mas Doni. Dimana saat menerawang tangan Dani, si Desi merasakan kehangatan supra bapak kau sampai membuatnya tiba-tiba saknes menginginkan pacar kakaknya sendiri. Terlebih lagi Dani memiliki HP keluaran terbaru merek Pipi Popo yang kameranya bisa memakai fitur percantik, filter-filter laknat cuy. Setiap hari kerjaan Dani rupanya sebagai pengtutorial menjadi kurir, dimana ketika bekerja kini Desi malah mendekatkan dirinya dengan Dani menggunakan rantang yang udah diisi hidangan kematian. Alhasil dengan kesadaran penuh Dani langsung mencaploknya mengira kalau ini masakan Desi yang dibuat dengan sepenuh hati, tapi aduh. Ya enak lah, orang aku beli di warung makan. Woman begundal gini mana bisa masak? Di sana Desi meminta Lontong mengantar dirinya ke kota untuk ketemu temannya dan bisa-bisanya Dani pun mau karena katanya nanti dibayar pakai pelukan hangat. Anjas. Dan ketika malam harinya mereka pun berangkat memakai mobil Tesla Cyberpunk tapi rupanya mereka cuma pergi makan malam berduaan sambil sedikit mengungkapkan perasaannya. Sebenarnya aku tuh suka loh sama kamu dari dulu. Anjas, barbar bener padahal woman loh. Mendengar itu awalnya Dani mengira kalau Desi bercanda, tapi ketika diseriusin rupanya Babang Sontoloyo ini malah mengatakan aku juga suka sama kamu. Bahkan ia mengungkapkan kalau perasaannya dengan kakak Desi cuman supaya bisa ngeliat Desi tiap hari. Akibat dirinya belum pede mendekati Desi karena masih menjadi builder pabrik level 1. Namun sekarang setelah naik jabatan jadi builder level 4, barulah si Sinting ini berani mengungkapkan perasaannya ke begundal Desi. Wah, sangat-sangat pria sekali ya guys. Beginilah para woman rahasia pria. Ketika harta naik, pasangan juga perlu di-upgrade cuy. Tahu gitu kan, dulu aku deketin kamu. Anjas, penyesalan selalu datang belakangan bang. Contohnya admin Fufu Fafa. Nah keesokan harinya Rani pun melihat ayang bebnya bermesraan dengan adiknya yang tentu membuat Rani emosi tapi bukan mengeluarkan skill satu nana bogel, melainkan adu cangkem yang berujung Rani kembali sakit hati ketika mendengar sebuah kejujuran dari cangkem pacarnya. Aku cinta sama Desi itu tulus dan aku akan menikahi Desi. Buset, baru semalam berduaan udah ada niatan nikah. Sehingga Rani langsung surrender dari sana membiarkan mereka menjalani hubungan gelap seperti Brody. Bahkan saat hari berganti warna, Rani juga minggat dari rumah dan itu membuat Dani sedikit bersalah karena mengingat masa berjuangnya dulu bersama Rani tapi setelah sukses malah menyepaknya dan menilap adiknya sendiri. Dimana akibat merasa bersalah itu kini Desi malah jadi cemburu. Tapi untungnya Dani yang membuat cincin berlian padahal hasilnya batu aki, ia langsung melamar Desi sebelum cangkemnya ngoceh dengan kecepatan Suzuki Hayabusa. Gua jadi Rani auto jambak-jambakan sih kalau gini. Kemudian ketika Desi tidur, sebuah gempa lokalan pun terjadi di mana Atlas yang menyangga bumi malah asik bercocok tanam. Dan karena tragedi ini, Desi pun harus staycation di rumah sakit dengan kondisi lecet pemakaian di bagian tangan minus tulang retak. Tapi untungnya wajah Desi masih sembriwing, tak ada terdapat lecet sedikit pun karena takutnya perasaan Dani jadi berubah jika melihat Desi tiba-tiba mendadak tidak good looking. Bentar, itu tangan Desi patah? Cara cebokannya gimana anjing? Pokoknya aku nggak mau sampai kecantikan aku hilang. Cantik yang sempurna mah dari hati mbak, bukan dari paras anjas. Sepulangnya dari rumah sakit, kini Desi harus cosplay patah tulang. Di sana ia pun menyetop seorang manusia berbatang yaitu temannya. Itu tangan kamu kenapa? Ya ampun, kasihan banget kamu Desi. Sakit gak nih? Buset, seriusan lu nanya sakit? Itu tulangnya cengklek bang, kurang mantep apalagi rasanya.
Kala itu Desi mendapatkan tumpangan dari Tono dan tak lupa memegang perut cabinya, dimana ketika sampai di rumah Desi melayani Tono dengan sebuah teh sebagai rasa terima kasihnya. Padahal ada udang di balik batu sebab Tono adalah anak dari juragan sawit yang kekayaannya melebihi Haji Torik. Setelah papaku meninggal, semua warisannya dikasih nama aku. Nah, makin mantap lagi ini. Alhasil mendengar itu tentunya membuat rahim kuanget buang, meskipun Desi tahu kalau si Tono ini udah memiliki istri. Sekarang dia lagi hamil, Desi. Lagi hamil ya? Gak mau coba hamilin aku, Mas. Begitulah isi pikiran Desi saat ini. Tapi setelah mengungkapkan isi pikirannya, Tono seketika kabur dari sana takut terjadi yang enggak-enggak akibat jauh lebih good looking istri Tono ketimbang Desi. Tapi kebanyakan orang selingkuhannya jelek sih. Itulah namanya kekuatan serabi. Keesokan harinya Desi pun menerapkan cara yang sama seperti Dani, yaitu dengan membuahkan rantang yang isi santapan lezat lebih enak dari makanan kejuaraan PON. Anjas, pinggir jurang lagi gua. Sejak kamu anterin aku kemarin, aku jadi mikirin kamu terus. Emang dasarnya lu gampang dibikin saknes. Mendengar itu Tono pun bagong, bahkan sempat menasihati Desi menuju jalan kebenaran. Apalagi Desi udah punya Dani. Tapi ketika Desi memberikan fakta tentang Dani, fakta yang padahal aslinya hoaks, hidup aku sama kalian itu terancam. Sehingga membuat Babang ini tiba-tiba ingin jadi penyelamat bumi dengan ingin melindungi Desi dari rudal Dani yang memang terkenal sewaktu kuliah begitu sangbrut. Nah, 1 bulan pun berlalu, kini sikap Desi tiba-tiba berubah ke Dani, di mana ia sangat cuek dengan Dani, bodo amat soal rudal dan jabatan Dani. Bahkan saat dicurigai dapat cuan dari mana pakai beli kalung emas, karena pikiran Dani udah mikirin kalau Desi ngelamar jadi ani-ani. Seketika hubungan mereka pun langsung kandas. Mas, sekarang aku minta putus dari kamu. Sakitnya itu ketika ada yang lebih good rekening seketika yang lama ditinggalkan, sama-sama upgrade pasangan cuy. Yang setelah mengucapkan kata putus, Dani pun langsung diusir dari sana dengan kasar. Mamam, karma is real guys. Di malam harinya ada istri Tono yang udah tahu lagi hamil malah healing nyari keberadaan suaminya akibat saat ditelepon nomornya selalu salah sambung. Loh. Namun dengan kehadiran Bobon Sentosa ke sana, ia pun mencepukan Tono lagi nongki di warung sambil sebat. Hasil saat dicek ketemulah ia dengan Tono yang lagi berduaan dengan Desi, di mana itu cangkem langsung berbacot ria tanpa terkontrol. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu ngapain di sini sama perempuan ini? Ya lagi selingkuh lah, ngapain lagi? Dan kejadian itu disaksikan oleh para minion yang lagi nongki karena istri Tono tiba-tiba ingin baku hantam meski dilerai oleh Tono. Bulan, dengerin aku dulu. Sampai pada akhirnya calon member FF di rahimnya ikutan baku hantam dengan usus buntu emaknya, tapi dengan bantuan para minion, mereka pun langsung melempari Tono dengan sampah, sedangkan cangkem Tono cuman bisa berkata, Pak, jangan main hakim sendiri lah Pak. Bapaknya lah, elu aja main perempuan sendirian kagak ngajak-ngajak. Kala itu saat dicek ke rumah sakit, calon member FF-nya ternyata kalah baku hantam dengan usus buntu karena kebanyakan tertimbun batu cabai. Jadinya mendengar itu nambah lagi damage kesakit hatian di hati woman ini. Ya panggil aja Puan. Nah di pagi harinya istri lagi keguguran, si Tono rupanya nginep di rumah Desi untuk tester kecocok tanaman sampai kemesraan mereka dilihat oleh seorang emak-emak. Hei Desi, suami orang itu. Terlebih lagi emak ini memberikan kabar duka ke Tono kalau anaknya udah terkena hackback akibat tak mau lahir dengan kondisi keluarga broken home karena bapak saknes kesana kesini dengan woman lain. Namun hendak hati melihat keadaan istrinya, si Tono cuma bisa bagong ketika diancam akan menyebarkan video Tono jika berani pergi menjenguk istrinya. Ketika Aib berada di tangan yang salah cuy. Harusnya Desi yang diancam anjing. Beberapa hari kemudian saat mereka bermesraan, lu pengen juga ya kids? Dari belakang Dani pun keluar dan melihat Desi yang mau OTW tempat karaokean dengan ayang beb barunya. Dimana ketika melihat Tono mencium tangan Desi, Dani langsung emosi dan mengajak Tono baku hantam meskipun ujung-ujungnya dilerai. Lu berani sama gue? Apa lu? Orang kayak gini harus diajar. Kalau mau tonjok lah bang, apa-apaan cuman pasang kuda-kuda doang anjing. Nah ketika mereka pulang, datanglah Lia ke sana menyuruh suaminya untuk pulang agar bisa menghamilinya kembali. Namun tentunya Desi tak mengizinkannya, merekomendasikan Tono untuk menghamilinya saja daripada istri sahnya. Dan dengan gobloknya Tono, ia malah nurut perkataan Desi, bahkan menyuruh istrinya untuk pulang. Nanti disusul suaminya merekomendasikan untuk pemanasan dulu di rumah sampai Lia yang kesal langsung mengutuk mereka berdua agar kena azab. Kalian berdua akan kena azab karena perbuatan kalian.
Kenapa kameramen malah jadi nyorot kucing berantem? Setelah mengusir Lia dari sana, mereka pun gas pergi dari rumah mencari tempat healing di sekitaran planet Bekasi. Namun di tengah mobil sebuah perdebatan pun terjadi karena Tono tiba-tiba otaknya kembali ke setelan pabrik. Kasian dengan istrinya yang udah kehilangan bayi, kini kehilangan pelukan hangat dari Tono termasuk rudalnya juga. Sampai perdebatan itu berujung kecelakaan yang menguak-wakan cuman akibat ulah pengendara motor yang lagi mau San Mori. Dimana cuman tabrakan yang begitu slow motion ini membuat mobil Speintel Tono hampir ingin kebakar meski berhasil diselamatkan oleh skuad Bobon Sentosa. Ketika dibawa ke rumah sakit, Desi pun tersadar tanpa ada luka lecet sedikit pun, sedangkan Tono, Beruntung Pak Roni selamat Mbak, tapi kakinya harus diamputasi. Bayi kaki sehat dan sempurna. Sedangkan Tono kakinya harus terkena delete seperempat hingga menyisakan pahanya doang. Cuman ketabrak gitu doang loh. 1 minggu pun berlalu, kini kondisi Tono udah buntung, bahkan karena kekurangannya, sekarang bukan cinta yang didapat oleh Tono, melainkan pengrostingan kenyataan hidup. Saya aku punya pacar yang gak sempurna kayak kamu. Aduh, sakitnya itu. Mendengar itu, Tono merekomendasikan Desi untuk tobat sebelum meet and greet dengan Azab dan berujung seperti dirinya, bahkan mungkin lebih ekstrim lagi, bisa-bisa kepala yang buntung. Namun Desi yang tak percaya Azab, ia pun langsung mengusir Tono dari sana. Kenapa bisa Tono lebih dulu kena Azab ya ketimbang Desi? Keesokan harinya karena udah tak dipelihara oleh Tono, kini Desi mencoba melamar kerja. Nah gitu kan bagus Mbak. Namun tanpa membawa surat lamaran dan pengalaman kerja, Desi dengan pedenya melamar kerja di sana yang anehnya keterima. What the hell? Kamu nggak usah bawa ijazah. Saya terima kamu langsung sekarang kerja ya. Mana bisa gitu bang? Menolak persyaratan lamar kerja di Wakanda ini mah. Usia maksimal 18 tahun, pengalaman minimal 80 tahun. Dengan full senyum, Desi pun keterima kerja karena si bos rupanya telah sangbrut melihat kecantikan Desi. Bahkan saat tatap-tatapan seakan-akan ingin mencicipi Desi. Tapi kesangбруtannya dihentikan oleh kedatangan sang istri yang udah tahu kalau rudal suaminya akan berbelok ke wanita begundal ini karena dari bentukannya saja udah mencirikan kegatelan. Nah malam harinya baru aja sehari kerja, si Desi langsung mendapatkan tumpangan gratis meski awalnya menolak padahal aslinya malu-malu tai kucing. Apalagi di hari keduanya bekerja, si Desi udah berani melawan bosnya sendiri yang sangat mencerminkan beberapa Gen Z ketika lagi kerja. Kamu bukannya kerja malah main handphone ya? Apaan sih Bu? Bentar lah, tangguh. Gen Z itu butuh me time Bu, udah jangan diganggu. Tak berselang lama datanglah pelanggan yang rupanya tetangga Desi sehingga ia langsung merekomendasikan pemilik warung untuk siap-siap anaknya broken home. Perempuan itu udah terkenal di kampungnya, tukang rebut suami orang. Lebih OTW ngejanda sih ini. Kemudian malam harinya Desi pun memberikan pijatan relaksasi ke bosnya, ia panggil aja Dio. Dan tak berselang lama datanglah para warga ke rumah Desi yang rupanya Dio lagi berduaan dengan Desi sebelum... Hasil rudal balistik yang awalnya tegang menjadi kalem ketika membuka pintu rumah ada istrinya juga. Apalagi para warga juga merekomendasikan Pak RT mengaki mereka berdua dari kampung kalau bisa mengunboxing lalu diarak keliling kampung. Dimana para mama yang udah emosi langsung membawa Desi ke markasnya untuk dihantam ramai-ramai. Tapi untungnya Desi berhasil kabur dan kini menetap dengan lesehan kardus sambil memegangi perutnya yang tiba-tiba sakit padahal belum sempat diunboxing oleh Dio. Keesokan harinya Desi pun ke dokter buat cek lab dan kata dokter, aduh, Mbak kena kanker usus. Si Desi tiba-tiba dianugerahi kanker usus akibat dulu sewaktu jadiannya nih kebanyakan mukbang seblak sampai ke wadah-wadahnya. Alhasil kini Desi cuma bisa menahan sakitnya karena tak mampu berobat. Bahkan beberapa bulan kemudian ia pun cuma mampu mukbang di tempat sampah. Terlebih lagi ia melihat Dani yang udah berkeluarga dan sukses. Namun alih-alih merasa kasihan dengan Desi, si Dani pun pergi begitu saja karena tahu Karma sedang meet and greet dengan Desi. Mamam tuh Desi. Malam harinya Desi masih belusukan mencari tempat sampah yang ada makanannya. Tapi bukan makan yang didapat, melainkan Desi malah kenyang makan roastingan para emak-emak. Dengar-dengar sih, penyakitnya gawat gak bisa disembuhin Bu. Mana matre lagi. Lengkap sudah penderitaannya. Mendengar bacotan para mama, Desi yang udah bosan hidup, ia pun mulai menantang sang pencipta. Tapi untungnya tak sampai membuat Desi wasted.
Dimana ketika lagi rebahan santuy datanglah kakaknya yang kini udah kaya raya, namun bukannya mengatakan mamam tuh Rudal Dani, melainkan si Rani malah merasa iba, bahkan langsung merekrut Desi ke dalam rumahnya yang dibeli tanpa memakai dana anggaran pemerintah, yaitu tapera. Tapi tapera bukan anggaran sih. Nah di sana Desi pun hidup dengan makmur akibat Rani menikah dengan Rudal yang kaya raya, lebih kaya ketimbang Dani yang cuma naik APV. Kala itu Desi yang tak tahu terima thank you malah unboxing kotak perhiasan Rani dan juga uangnya, lalu kabur dari sana tanpa pamitan, apalagi makan dulu. Katanya lapar. Alhasil ketika Rani masuk, ia pun udah melihat perhiasannya udah ditilep beserta cuan-cuannya dan hanya bisa pasrah melihat kelakuan adiknya, padahal bentar lagi udah mau wasted. Di sisi lain, saat kabur, Desi malah dicegat oleh 2 preman begundal gandul yang langsung menilep balik hartanya, kemudian kabur dari sana. Aduh, susah-susah GB dosa, dosanya malah diambil sama preman. Sehingga kini Desi yang baru ingat lapar kembali datang ke Bantar Gebang yang masih level 1, mencoba mencari makanan di sana, bahkan sempat meminta lontong ke kameramen. Bantulah bang, malah dikontenin udah kayak Willy Sublim. Namun karena tak ada yang menolong, Desi pun harus wasted dalam kondisi perut kelaparan, dan besoknya mayat Desi baru ditemukan oleh mama yang hendak mulung, malah ketiban jackpot berupa jasad Desi yang bisa dijual. Nah singkat cerita, ketika pemakaman Desi, para warga pun tiba-tiba breakdance yang katanya diserang kecoa. Kecoanya banyak Ustaz. Ya Pak Ustaz. Tapi mana kecoanya anjing? Beroja gue nanya di mana kecoanya, akhirnya editor memberikan efek kecoa yang begitu realistis. Pengen ketawa gua. Download di mana coba efeknya? Dan dengan doa-doa dari Pak Ustadz akhirnya mereka bisa lanjut sampai tibalah mereka di pemakaman, tapi aduh. Semburan naga COC pun tiba-tiba keluar membuat liang lehat Desi menyala, namun untungnya Pak Ustadz memiliki doa yang bisa menghilangkan api sehingga api itu pun bisa hilang seketika tanpa Bim Salabim Bima Lampung Bima Sakti. Dimana lagi-lagi Beroja ingin mengubur Desi, efek kecoa pun tiba-tiba muncul lagi hingga mereka pun cepat-cepat mengubur Desi, yang saat malam tiba arwah Desi pun terdengar tak tenang di dalam neraka karena cuma dia sendiri wanita yang masuk neraka dengan dosa perebutan rudal balistik milik wanita lain. Ada suara perempuan yang lagi nangis. Lagian lu berdua ngapain malam-malam ke pemakaman anjing? Mau silaturahmi sama Kunti?